Republik Indonesia pasal 29. Ya. Penghormatan atas kebebasan beragama menurut kepercayaan iman agama masing-masing dihormati dan dilindungi di Republik ini. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin kebebasan beragama dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Dijamin oleh negara. Dijamin. Ya. Dijamin. Anda boleh beragama apa saja. Jaminan dari negara. Bukan membenarkan agama lain. Hati-hati. Hati-hati. Ini saya ngomong hati-hati ini. Ya. Jaminan orang untuk beribadah sesuai dengan agamanya, bukan membenarkan agama masing-masing. Pelan-pelan, ya. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29. Kita ini dijamin untuk bebas beragama. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya kepercayaan tersebut. Kita dijamin, bukan disuruh membenarkan. Perhatian. Tapi yang terjadi di Indonesia sekarang, orang Islam dipaksa untuk benarkan agama lain. Sementara orang yang agama lain tidak pernah ditekan suruh sama seperti Islam, enggak. Sampai keluar satu kata-kata, Anda boleh Islam asal jangan Arab. Islam adalah kebenaran yang sempurna. Mari kita mulai. Jangan ada lagi pernah coba-coba punya pikiran semua agama sama, Tuhan itu satu. Jangan ya. Ustadzku mohon maaf, jangan ya. Jangan lagi bilang begitu. Jangan lagi. Karena antum bilang begitu sama aja antum membenarkan kalau agama di sana benar, berarti Tuhan di sana juga benar. Pelan-pelan. Kalau ada orang bilang itu agama, ya samalah sama kita toh. Tuhan satu tapi agama sama aja lah. Agama tuh beda, macam-macam tapi samalah menyembah Tuhan. Berarti antum mengizinkan ada Tuhan lain selain Allah. Antum sedang ditipu. Toleransi itu bukan toleransi yang sesungguhnya. Kata agama bukan bahasa Indonesia. Bahasa Sanskerta terdiri dari dua bagian, a dan gama. A artinya tidak, gama artinya kacau balau. Jadi agama itu sebetulnya artinya bukan din dalam bahasa Arab. Din itu religion. Religion itu sebetulnya artinya bukan agama. Iman, faith, F-A-I-T-H, faith, iman. Agama itu A, tidak, gama kacau, tidak kacau. Sudah, baik. Agama di Indonesia sekarang ini ada 6. Betul? Ustadzku boleh bantu, agama di Indonesia ada berapa? Langsung masuk, cepat saja nih. Jadi saya senang dengan orang-orang di Morowali, saudaraku, para ustadzku di Morowali, karena terbiasa dengan ngomong cepat. Tadi pagi kita sarapan, ngomong terlalu cepat sampai kopi salah. Ini sudah kata ustadz siapa tadi? Ini sudah dikasih gula. Oh, kalau di sini kopi susu tidak tambah gula karena susu sudah manis. Kopi susu berapa? 2. Teh manis berapa? 4. Yang datang kopi susu 4, teh manis 2. Dan dua-duanya tidak manis. Saya senang, cepat ya, baik. Berdasarkan Islam, Kristen, Katolik, 3, Hindu, Buddha, Konghucu. Al-Quran sebagai mushaf. Ada ustadz ya? Ada ustadz? Ada ustadz. Ustadz Sugi ya. Sebagai mushaf 656 Masehi. Berarti 1400 tahun yang lalu. Kalau Islam itu sama dengan agama yang lain, berarti harus ada tulisan Islam di kitab suci yang lain. Betul?
Iya dong. Kalau Islam itu agama yang benar, harus ada tulisan tentang Islam walaupun secuil saja di kitab suci yang lain. Karena kitab suci yang lain diklaim, dipercaya oleh orang-orang saudara kita yang non-muslim sebagai kitab suci dari Tuhan. Benar? Mereka pegang kitab suci selain Al-Quran, terus mereka bilang ini dari Tuhan. Benar gak? Nggak ada yang mau pegang kitab suci lalu bilang ini dari toko buku. Nggak. Ini dari Tuhan. Pasti bilang begitu ya. Pelan-pelan sekarang. Islam 656 Masehi. Ada yang lebih tua dari itu nggak? Ada. Kita masuk ke Buddha dulu. Buddha, kitab sucinya Tripitaka. Pembukaannya namanya Sutra. Tahun 483 sebelum Masehi. Kita Islam 656 Masehi. Waduh, ini kok kayak kuliah. Memang ini yang saya mau. Supaya jangan cuma Allahu Akbar. Yang kita bakar motor siapa? Jangan begitu. We must have bright ini. Kita mesti cerdas, mesti pintar tahu yang dulu-dulu. Jadi kita yakin jalan kita. Ya. Tahun 483 sebelum Masehi. Al-Quran 656 Masehi. 1400 ditambah 2400 tahun. Bedanya sama Al-Quran. Hindu nama kitabnya Upanishad dan Veda. Itu 505 sebelum Masehi, lebih tua lagi. Nah, di kedua kitab suci ini adakah Islam? Tidak ada. Karena kitab suci Tripitaka dan kitab suci Veda itu isinya living in harmony. Tidak ada ketuhanan. Sekali lagi, dengan segala rasa hormat kepada saudaraku tersayang Buddha dan Hindu, di dalam kitab sucinya tidak ada tatanan konsep Tuhan. Tidak ada. Tidak ada. Oleh sebab itu, agama ini termasuk di dalamnya nanti Konghucu, Konfusianisme, itu tidak ada akhir hidup. Tidak ada akhir hidup, tidak ada. Orang meninggal kita, akhirat, nanti ada penghakiman. Mereka nggak punya konsep itu karena tidak ada konsep Tuhan. Tidak ada konsep Tuhan. Jadi kitab sucinya hanya untuk kebaikan waktu hidup. Living in harmony. Living, hidup. Harmoni, baik-baiklah waktu hidup. Itu dua kitab ini. Itu sebabnya mereka tidak punya konsep Tuhan. Jadi kalau ada orang mati, nanti nyawanya muter. Namanya reinkarnasi. Karena mereka tidak ada konsep ketuhanan. Jadi lahir, nanti ke atas dulu. Dikasih bekal, dibakar. Mobil dibakar, nanti katanya di sana ada mobil. Boneka dibakar, nanti di sana ada pembantu. Uang-uangan dibakar, nanti mereka punya uang. Nanti mereka kalau di sini baik waktu hidup, mati, lahir lagi jadi manusia lagi gitu ya. Kalau hidupnya jahat, mati, ke atas, turun lahir lagi, ada yang jadi kodok, jadi meja, jadi gelas, jadi macam-macam. Namanya reinkarnasi. Ustadz boleh ketik yin dan yang. Yin dan yang. Nih Ustadz, ini dilambangkan kegelapan atau kejahatan. Ini kebaikan. Dia muter aja nggak ada ujungnya. Dan ketika ini berputar, ini jadi energi yang menghidupkan bumi, bukan Tuhan. Energi kegelapan dan energi kebaikan sebagai simbol kehidupan. Jadi muter itu yang menjadi mesin. Dan muternya ini menjadi energi untuk bumi dan makhluk-makhluk lain. Langsung lewat. Ada yang paling tua kitabnya selain kitab agama Buddha dan agama Hindu. Kitabnya namanya Torah. Ketiknya Ustadz TNKH. Ketik TNKH. Itu nggak bisa dibaca. Ini yang saya mau terangkan. TNKH. K.
kilo. Dah, klik. Dibacanya dari kanan ke kiri. Saya sudah janji sama beberapa orang yang ketemu saya tadi pagi. Hari ini kita akan bahas kitab tertua di muka bumi. Tertua di muka bumi. Sekali lagi, kitab tertua di muka bumi. Apa kata kitab tertua di muka bumi? Tentang agama. Mari kita buktikan, insya Allah. Ini bukan menghina agama lain, tidak. Kita hari ini belajar sejarah. Dan sejarah ini insya Allah kita bisa pegang, insya Allah. Ya, dibacanya Tanakh. Tanakh. Kitab paling tua ini Tanakh. Umurnya 1500 tahun sebelum Masehi. 1500 tahun, sekarang tahun 2020. Tambahin. 3520 tahun yang lalu. Islam 1400 tahun yang lalu. Apa yang dikatakan kitab 3520 tahun yang lalu tentang agama? Mari kita buka, ketik Genesis 1. Ini baru masuk nih ke Ustaz. Genesis in Hebrew. Klik. Ini kitab tertua di muka bumi. Kok aku baru buka? Ya, selama ini nggak ada yang mau buka ini. Klik Mekon. Nih, pernah lihat huruf seperti ini? Ini kitab paling tua. Ini kitab paling tua ini. Apa kata kitab paling tua? Kita nggak ngelihat ininya. Ini bahasa Inggris. Anak-anak kecil biasa baca itu. Nothing's unusual. Nothing's new. It's all usual. Every single person in Indonesia can speak English. It's nothing. Ya, itu biasa itu. Kita mau lihat yang ininya nih. Ini kitab yang paling tua nih Ustaz. Namanya saya bacain kitabnya. Ini Bereshit. Bereshit. Bereshit tidak R. Tapi Ini bahasa Ibrani, bukan Yahudi. Ibrani, bahasanya Bapak Abraham, bahasanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Hebrew. Ini bacanya Bereshit, bara. Aku mau Ustadz Wawan minta tolong dari sini sampai sini di blok. Cepat saja, copy. Ada yang mau tulis silakan tulis. Buka Google Translate. Pelan-pelan ya. Tapi cepat, jangan lama. Gitu ya. Apa yang kitab paling tua di muka bumi cerita tentang agama? Google Translate Ustaz. Google Translate. Ini diganti Ibrani. Arab masukkan sejak awal. Sejak awal kitab pasal 1 ayat 1 dari kitab yang tertua, Tuhan tidak pernah berubah-ubah namanya. Nama Tuhan tak pernah berubah dari awal bumi diciptakan. Namanya Allah. Anda juga bisa mengunjungi Facebook kami di facebook.com/amanahinsanmadani. Atau bisa tonton kami di youtube.com/sahabatyamima. Dan follow Twitter kami di twitter.com/sahabat_yamima. Sahabat Yamima peduli dan memahami.